Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Jadi saya sarankan sebelum Anda menonton video ini ya, tanyakan dulu ke pemikiran Anda, yakin Anda bisa menonton sampai habis. Jangan buru-buru ke kolom komentar karena video ini disajikan hanya untuk mereka-mereka yang ada logikanya. Bukan berarti hanya menonton setengah, mengerti seperempat, habis itu bicara double. Dan saya harapkan buat teman-teman semuanya jangan buru-buru ke kolom komentar, tapi ditonton dulu sampai habis. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di channel Solusi Hutang MB. Pertama, mungkin saya tidak langsung ke poinnya dulu. Saya ucapkan selamat Hari Pahlawan dulu, 10 November 2024 ya. Mudah-mudahan semangat perjuangan pun tidak luntur dan masyarakat pun kembali menikmati indahnya sebuah kemerdekaan itu, yang mana selama ini kita perhatikan ya, seperti dengan pidato Bapak Prabowo juga, masih banyak masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan. Sementara kita memperingati Hari Pahlawan, mereka gugur gara-gara memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi yang terjadi kitanya belum merdeka. Oke. Ini untuk teman-teman semuanya beriringan dengan Hari Pahlawan ya, 10 November 2024. Saya pengen buat teman-teman semuanya mulai besok ya, 11 November 2024 Senin 11 November 2024 sepakat semuanya untuk galbay nasional ya. Kok bisa seperti itu Bang Kay? Apa saja kategorinya yang untuk kita galbay nasional itu? Oke. Makin kesini permasalahan pinjol ya tidak terlepas dari yang namanya ketakutan, kecemasan yang terjadi. Bahkan di sini di dalam DM pun saya dibanjiri dengan konteks aman, dan aman. Walaupun saya nggak tahu nih aman itu secara spesifik aman yang seperti apa sih yang teman-teman tanyakan, saya juga nggak tahu lah ya. Tapi dari beberapa orang yang menerangkan itu aman tidak ada DC lapangan, aman tidak sebar data, aman tidak menghubungi di luar kondar, aman tidak mendatangi ke rumah, aman tidak menarik aset-aset yang ada. Oke. Buat teman-teman semuanya, kalau Anda merasa tidak aman, penting bagi Anda menghafal atau memahami semua aturan, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Pinjol ini, semua yang berstatus legal itu harus berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi kenyataan di lapangan, beberapa dari aturan OJK itu tidak pernah dipatuhi. Ya. Banyak dari pinjol itu yang selalu melompati aturan OJK, bahkan seakan-akan OJK tidak pernah mengatur dalam hal yang seperti ini. Salah satunya dalam penerapan bunga, denda, dan biaya layanan. Ya, OJK telah mengatur di dalam hal itu. Denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Ya, tapi kenyataannya teman-teman yang mengalami telat bayar itu mendapatkan penagihan melebihi dari 100% nilai pokok hutang. Ini sudah keliru. Yang kedua adalah bunga yang ditetapkan 0,1% sampai 0,3%. Tapi banyak di lapangan orang-orang yang mendapatkan penerapan bunga itu sampai dengan 1 atau 2% gitu loh. Tapi OJK selalu mengkonfirmasi hal itu tidak ada, hal itu tidak benar kata OJK ya kan, itu salah satunya. Dan habis itu lagi OJK hanya menegaskan pinjol cuman boleh mengakses yang namanya camilan. Tahu teman-teman camilan ini apa? Kamera, mikrofon, lokasi. Tapi kenapa ketika kita telat bayar seakan-akan mereka tahu isi kontak kita? Bahkan sering kali kita mendapatkan ancaman akan menghubungi semua kontak-kontak yang ada. Ini teman-teman harus ingat gitu loh, bahwasanya aturan OJK yang ada, pinjol cuman boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Ya, jadi dari mana dia mendapatkan data-data orang yang ada di kontakmu? Ya, di luar dari itu nggak ada. Makanya teman-teman harus paham, ketika teman-teman ada diancam atau didesak oleh pinjol, yang mana kalau Anda tidak melakukan pembayaran juga, kami akan hubungi semua kontak yang ada. Jadi teman-teman nggak usah takut dalam hal itu, karena ada aturannya. Tapi kalau mereka juga terus memberikan bukti ini data kontaknya, ya sudah, itulah jalan untuk kita galbay. Untuk gagal bayar aja gitu loh. Kita berhenti aja bayar gitu loh. Karena aturannya sudah jelas, kamera, mikrofon, lokasi.
Tapi giliran kita telat bayar, malah mereka mendapatkan data kontak kita. Oke? Habis itu lagi buat teman-teman semuanya, kontak darurat tidak dipergunakan untuk sarana penagihan. Dan untuk pihak pinjol pun, ketika ada satu nasabah mengajukan ini adalah kontak daruratnya, pihak pinjol harus mengkonfirmasi, meminta kepada yang pemilik dari nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat untuk izin benar mereka bersedia nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat atau tidak. Ada nggak pernah gitu loh. Ya nanti teman-teman bisa cek sama kontak darurat Anda masing-masing. Pernah nggak sih Anda mendapatkan konfirmasi dari pihak pinjaman online bahwasannya nomor kamu ini setuju dijadikan sebagai kontak darurat? Itu ada aturannya. Kalau nggak percaya, cek aja nanti semua aturan yang ada di OJK itu. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, pinjol cuman boleh melakukan penagihan selama 90 hari. Lewat dari 90 hari, data wajib dilimpahkan kepada pihak ketiga atau penasehat hukum. Tidak ada pinjaman online itu melalui internal mereka, debt collector internal mereka terus melakukan penagihan walaupun sudah lebih dari 100 hari atau sudah lebih dari 90 hari. Oke, ini banyak hal ini sebenarnya jalan untuk teman-teman semuanya Galbay Nasional. Di sini posisi saya menjelaskan untuk teman-teman semuanya bahwasannya ya, kalau kita tidak menghafal semua aturan yang ada, kita sama-sama tahu. Pertama, pinjol tidak peduli dengan aturan OJK. Kedua, OJK tidak peduli dengan pelanggaran yang terjadi. Jadi siapa yang harus peduli dalam hal ini? Kita sebagai nasabah. Anda ingat gak POJK yang terbaru, POJK nomor 22 tahun 2023, yang mana di sana OJK menyampaikan aturan penagihan kredit terbaru yang wajib kamu ketahui. Ya, aturan penagihan kredit terbaru yang wajib kamu ketahui. Kamu itu adalah Anda sebagai nasabah, karena Anda yang harus mengetahui. Ya, berarti pinjol tidak mengetahui, OJK tidak mau tahu gitu loh. Ya, apa aja aturannya di dalam itu, Bang? Dilarang melakukan penagihan dengan mempermalukan, mengancam, menyebarluaskan data pribadi Anda, itu tidak boleh. Salah satunya adalah sengaja ya menyebarluaskan informasi pribadi konsumen ini kepada orang di luar dari si konsumennya. Jadi teman-teman yang selalu ketakutan, Bang, mereka sebar data nggak sih? Justru kalau mereka sebar data di luar dari kesepakatan yang ada, itu namanya menandakan Anda tidak perlu bayar lagi. Kan sudah dijelaskan OJK, ini aturan penagihan kredit terbaru yang wajib kamu ketahui. Jadi kalau kita mau Galbay Nasional, berpijak dari semua aturan OJK yang dilanggar oleh pihak pinjol. Anda hafal pinjol mana yang selalu melanggar? Kan Anda ada meminjam-minjam pinjol tuh. Pinjolnya seperti apa ketika kita telat bayar? Mencaci maki kah? Menghina kah? Mempermalukan kah? Menyebarkan data kah? Kalau hal itu dilakukan, berarti ada saatnya kita menghentikan semua pembayaran. Kita tidak perlu melanjutkan, baru Anda kedepankan Galbay Nasional. Mumpung sekarang hari pahlawan juga ya kan, berarti besok kita praktekkan serentak semuanya Galbay Nasional. Ya. Itu buat teman-teman, tapi kita harus ada dasarnya. Bukan galbay-galbay begitu aja, tidak. Tapi harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Semua aturan yang telah diterbitkan, kalau aturan ini tidak dipatuhi dan aturan itu dilanggar oleh pelaku usaha jasa keuangan, kita sebagai masyarakat memberikan efek jera terhadap mereka. Supaya apa? Supaya kedepannya mereka jauh lebih baik lagi. Supaya kedepannya mereka bisa lebih patuh lagi. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ya, habis itu untuk POJK nomor 22 lagi, dilarang melakukan penagihan di luar si konsumen. Jadi ketika Anda dihubungi oleh pinjol melalui perusahaan Anda atau sengaja membuat owner di tempat kerja Anda, itu menghubungi di luar dari si konsumen. Itu tidak diperbolehkan, tinggal PR Anda catat nama aplikasinya. Ingat buat teman-teman semuanya, bukan mengadu ke sana ke sini. Anda mengadu ke OJK percuma, ke HPI percuma. Tinggal PR Anda simpan bukti, catat nama aplikasi. Ya, buktinya seperti apa, nama aplikasinya apa. Baru di sana, kenapa Anda tidak mau membayar? Ya karena saya sesuai dengan aturan OJK, mereka menghubungi di luar dari si konsumen. Mereka menghubungi saya ke perusahaan saya yang menurut saya ini adalah mempermalukan. Sementara ada larangan dari OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023, dilarang melakukan penagihan di luar dari
si konsumen. Sekarang kenapa gitu loh ya. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, pinjol juga dilarang melalui debt collector melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Anda sedang bekerja, handphone berdering nggak berhenti-berhenti. Ya kan, sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan terus-terusan sampai malam hari. Kapan berhentinya? Kalau handphone kita sudah mati. Anda cek itu dari pinjol mana, pinjol apa yang menghubungi secara terus-menerus itu, ya sudah Anda hentikan pembayarannya. Ya, simpan semua bukti-bukti yang ada. Kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi cerita, bang saya takut bang, saya cemas bang. Udah gak ada lagi cerita-cerita yang kayak gitu loh. Pokoknya yang jelas mulai besok sudah berkurang laporan tentang aman atau tidak, datang DC atau tidak, apa nanti ini bang, gimana ini bang. Pokoknya kata-kata seperti itu sudah hilang dalam hidup Anda. Tinggal PR Anda itu ya benar-benar Anda pahami mana aturan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Nanti saya juga akan berhadapan dengan orang-orang yang kontra. Anda perhatikan aja di kolom komentar nanti, pasti akan banyak orang yang kontra. Itu adalah bagian dari si pinjolnya. Jadi Anda nggak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu. Dan habis itu lagi, pinjol cuman boleh melakukan penagihan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari-hari kerja. Ya, jadi nggak ada ceritanya sampai mereka menghubungi sampai jam 11 malam, jam 12 malam, kadang jam 5 subuh gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya Anda temukan, Anda tinggal mencatat nama aplikasinya dan hentikan segala bentuk pembayaran, apapun itu pinjolnya, pinjol besar apapun, tetap harus Anda hentikan. Kalau tidak, pinjol-pinjol ini melalui debt collectornya tidak akan mendapatkan efek jerah. Ya kan? Padahal sistem mereka yang salah, tapi seakan-akan kita selalu diadu domba dengan debt collector yang menjalin kerjasama dengan mereka. Sistemnya yang salah, sistemnya yang cacat. Tapi Anda yang tidak tahu dirikan gitu loh. Ya kan, Anda yang selalu dipersalahkan dalam hal itu. Jadi Anda jangan mau lagi. Sudah saatnya kita menilai mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan habis itu lagi, OJK juga membentuk yang namanya COJK nomor 19 tahun 2023. Di sana macam-macam aturannya, pengembangannya khusus tentang pinjol. Yang jelas adalah satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Jadi kalau ada teman-teman sepanjang 2024 meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol legal, Anda cukup pahami 3 aplikasi yang di depan saja. Ya, aplikasi keempat, kelima, dan keenam seterusnya Anda nggak usah terlalu pikirkan lagi. Ini real kesalahan mereka. Kenapa tidak mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan? Kan mereka meminta izin kepada OJK itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya pengen buat Anda tanamkan dalam diri Anda, ambil satu keputusan yang paling tepat. Anda mulai besok harus galbay nasional. Ya, dan hutang Anda harus auto lunas masing-masing dalam diri Anda. Kalau kita masih menemukan pinjol-pinjol legal yang selalu melanggar aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan pasti ada timbal baliknya juga dong. Kalau misalnya kita tidak menemukan pinjol-pinjol itu bang, melakukan hal-hal yang disampaikan, oke, tinggal Anda kan masih mau hidup kan? Anda tetap hidup kan? Hidup ini tetap berlangsung, Anda juga tetap bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Tetap Anda bekerja dan berusaha dan Anda kumpulkan uang Anda. Mana pinjol yang tidak melanggar aturan OJK, nanti Anda negosiasi. Anda negosiasikan bahwasannya kesanggupan saya cuma segini. Itu pun kalau duit Anda terkumpul nantinya. Kalau misalnya duit kita tidak terkumpul bang, ya sudah, Anda persiapkan diri Anda untuk menerima risikonya. Apa risikonya? Namamu masuk ke dalam blacklist, namamu masuk ke dalam BI checking. Apa efek kedepannya? Kedepannya Anda tidak akan bisa meminjam lagi di pinjol manapun, bahkan di perbankan manapun. Kalau misalnya pinjol itu tidak mempunyai akses ke Slick, kemungkinan nama Anda akan masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Apa efeknya juga bang? Kemungkinan besar Anda tidak akan bisa meminjam di aplikasi pinjol legal manapun, bahkan dengan pay letternya. Ya, tapi tetap kalau misalnya
pinjol-pinjol ini sudah tidak melanggar aturan, kita berikan apresiasi. Dan bagaimanapun juga, yang hutang ini wajib juga untuk kita bayar, tapi kita berusaha dulu, kita bekerja dulu gitu loh ya. Tapi kalau kita bekerja, kita dicaci maki, ya otak kita gangguan, pemikiran kita nggak bisa fokus. Dan inilah yang harus kita lawan, tentang mereka yang selalu menggunakan ancaman dan tekanan. Kalau bisa ini kita hapuskan. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, ketika Anda sudah diancam, mereka sudah tidak sesuai lagi dengan aturan, Andanya jangan mau melakukan pembayaran. Kalau Anda masih melakukan pembayaran, si pinjolnya atau si debt collectornya merasa berhasil, sehingga hal-hal seperti itu dipakailah terus-menerus. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya mulai besok 11 November 2024 semuanya Galbay Nasional seperti yang saya uraikan tadi. Cari peraturan apa yang dilanggar oleh pinjol ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.